Salam dan bahagia, perkenalkan saya Agnes Regita Cahya dengan NIM 20202820 dari kelas 5A4 Manajemen akan menjelaskan atau akan menganalisis sebuah iklan yang ada di Indonesia. Kalian udah penasaran? Yuk kita langsung analisis videonya. Kamu ikut kan? Enggak. Jawab yang benar. Benar, Pak. Mesin bilang dia bohong. Jawab yang mana? Jawab yang mana? Udah, Oke, langsung kita mulai ya. Nah, jadi kalau misalkan di detik-detik awal nih yang kalian pikirin tentang video ini tuh video iklan apa nih? Yang yuk pendapat kalian bisa banget tulis di kolom komentar. Nah, nanti kita cross check bareng-bareng dan kita analisis bareng-bareng tentang iklannya. Jadi kalau misalkan menurut saya iklan ini di detik-detik awal ini memberikan first impressionnya yaitu tentang iklan mengenai pemerintahan yang dimana itu tentang KPK yang dimana kayak seseorang melakukan kasus korupsi dan diinterogasi di ruangan interogasi. Nah, kira-kira bener nggak sih prasangka kita atau prasangka saya sama iklan ini gitu. Nah, kita bisa lihat di lanjutan iklannya. Tidak, nggak bisa bohong. Enggak enak. Bohong lagi. Mie sedap. Setelah dilihat lanjutan iklannya ternyata salah nih prasangka saya. Kira-kira dari kalian ada yang benar nggak nih prasangkanya? Iklan ini ternyata itu adalah iklan suatu brand mie instan yaitu mie sedap. Nah, kalau misalkan kalian ada yang benar atau ada yang salah bisa aja langsung komen di kolom komentarnya. Nah, ini tentang suatu brand iklan mie sedap yang nggak sesuai ekspektasi dari saya atau kalian yang salah ini kan. Nah, jadi menurut saya ini iklannya kurang menarik nih karena yang pertama iklan ini tuh kurang sesuai atau kurang related sama kehidupan masyarakat. Nah, kenapa bisa kayak gitu? Kalau misalkan suatu iklan membawa atau mengatasnamakan suatu kasus korupsi itu terlalu berat banget untuk diterima di masyarakat. Maksudnya masyarakat akan berpikiran lebih berat lagi terhadap iklan tersebut, jadi kurang enjoy dalam menikmati iklan tersebut. Dan mungkin solusi dari saya itu bisa memberikan konten iklan yang related dengan kehidupan masyarakat. Contohnya seperti memberikan iklan atau kontennya itu yang tidak jauh-jauh dari kehidupan masyarakat, misalkan mempromosikan atau mempublikasikannya di keluarga atau di lingkungan pertemanan. Itu bisa banget dengan memunculkan brand tersebut, kayak misalnya di keluarga atau di lingkungan pertemanan salah satunya itu lapar nih. Nah, kalian dari iklan atau marketernya bisa mempromosikannya atau mengangkat image dari brandnya itu dimasukkan ke dalam situ. Nah, alasan yang kedua kenapa video atau iklan ini kurang menarik itu yaitu iklannya ini kurang menjelaskan tentang produknya. Jadi di detik-detik awal kita berprasangka ke iklan itu dan selanjutnya kita baru dikasih tahu kalau misalkan itu adalah suatu brand mie sedap. Dan itu menurut saya kurang menjelaskan tentang produknya karena di situ waktu durasi buat produk itu menurut saya kurang dijelaskan karena cuma hanya ditampilkan tentang packaging dan packaging dari mie sedapnya dan juga sama produknya secara langsung yang sudah dimasak. Jadi itu menurut saya kurang. Mungkin solusi dari saya bisa dengan menjelaskan tentang rasanya atau komposisi produknya atau bagaimana cara menikmatinya atau bagaimana memberikan arahan apakah ini untuk orang-orang dewasa saja atau buat anak-anak saja atau buat remaja saja. Itu mungkin bisa lebih ditekankan lagi di video iklan selanjutnya. Dan alasan yang ketiga kenapa video ini kurang menarik yaitu
ketidaksesuaian produk terhadap penyajiannya. Misalkan tadi di iklan itu, kalau misalkan di packaging itu tertera gambar telur sama topping-topping lainnya yang lengkap, dan di iklan tersebut juga sama, dibuat sepersis mungkin sesuai dengan packagingnya. Tetapi kalau misalkan kita sudah membeli produk tersebut gak sesuai nih sama yang di gambar packagingnya sama yang di iklannya, mungkin solusinya dari saya ini pengiklanannya mungkin bisa lebih difokuskan lagi ya. Misalkan dalam pembuatan iklannya itu ada seseorang yang membuka bungkus mie-nya lalu mengeluarkan isi mie-nya, misalkan akan memasak gitu. Nah, itu salah satu mungkin ada tersirat. Nah, jadi seenggaknya masyarakat tahu nih, kalau masyarakat yang mau beli tahu ternyata dalam bungkus mie-nya ini memang nggak disediakan telur ataupun topping lainnya, yang disediakan hanya mie yang belum matang dan juga bumbu-bumbunya gitu. Nah, dan yang terakhir, alasan kenapa video iklan ini kurang menarik yaitu konten yang dipublikasikannya itu kurang sesuai dengan produknya. Kenapa bisa kayak gitu? Jadi sesuai sama prasangka kita sebelumnya, prasangka kita tentunya pasti beda ya. Ada yang bilang ini tentang pemerintahan dan KPK, atau mungkin ada yang bilang ini tentang perusahaan atau apa gitu kan, pasti beda-beda ya. Dan itu menurut saya kurang sesuai sama produknya. Jadi yaitu karena ketidakrelatean dengan kehidupan masyarakat, jadi nggak sesuai kontennya sama produknya. Jadi kurang masuk dengan pengiklanan atau mempromosikan untuk suatu brand mie ya menurut saya. Jadi solusinya mungkin kontennya ini lebih bisa ditingkatkan atau misalkan lebih disesuaikan lagi. Jadi misalkan kayak pengumpulan dalam keluarga. Nah, seorang ibu mau memasak untuk keluarganya di musim hujan, ini bisa memasukkan brandnya mie sedap ini bisa dimasukkan dengan memberi makan mie sedap ini. Dan mungkin seperti itu solusi dari saya. Mungkin dari kalian ada yang punya solusi-solusi lagi tentang iklan ini, bisa banget sharing di kolom komentar, kita diskusi bareng di sana. Nah, jadi selesai sudah nih diskusi kita atau analisis saya tentang iklan mie sedap ternyata. Nah, jadi sebelumnya saya minta maaf jika ada salah-salah kata. Saya mohon maaf. Sekian dari saya. Terima kasih. Salam dan bahagia.